Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. And guess what? Terjadi koreksi yang lumayan nih. Secara overall, 1,39%, total market cap di 3,27 triliun US dollars. Tapi menurut gue yang paling penting sebenarnya adalah kondisi Bitcoin, di mana kemarin ini pertama kali terjadi dump lagi setelah I don't know how long ya. Karena terakhir kali BTC drop di bawah lebih dari 5% itu wow, udah lumayan lama. Kayaknya sini deh. Mana? Wah, udah lumayan lama lah ya. Jadi kalau terakhir yang paling gede di sini hanya 3%-an. Tetapi kemarin dia ngedump sebesar 5,07%. Ya, otomatis kalau ini terjadi, berarti yang kita khawatirkan dari kemarin-kemarin beneran ya kejadian, yaitu long squeeze yang berlanjut. Begitu. Datanya dari mana? Datanya dari ya lagi-lagi dari CoinClass, di mana dalam 24 jam terakhir 386 juta US dollars terlikuidasi, dan itu adalah hanya posisi long saja. Overallnya itu mencapai 528 juta. Jadi kemarin sama hari ini digabungin 1 miliar USD terlikuidasi. Coba kita ulang ya. 1 miliar USD dalam 48 jam. Ya ini dia resiko dari tebak-tebakan. Resiko dari pasti 100 ribu. Begitu. Karena 70%. Dua-duanya di atas dari 70%. Kemarin tuh nyaris 75 ya. Sekarang 72,9% itu likuidasinya karena long. Begitu, berarti 2 hari berturut-turut long banyak sekali yang digorok. Begitu. Ya kenapa? Ya sama sih, kan gue udah bilang dari kemarin penyebabnya. Karena banyak yang tebak-tebakan bakal 100 ribu. Pasti 100 ribu. Nggak mungkin gak kena katanya. Pasti tembus. Akhirnya apa? Tidak tembus dan semua digorok. Begitu. Itu sekali lagi adalah the dangers of tebak-tebakan. Ya, the dangers of ngedukun. Begitu. Ya gue harap keluarga TCI nggak kena ya, karena kita udah warning berkali-kali dari hari Senin, dari on chain gue udah bilang hati-hati ini kita punya resiko ya, benar bisa juga short squeeze, tetapi lebih possibility-nya ke long squeeze karena ya kita sudah bahas secara spotnya itu udah banyak yang beli, tapi nggak kena 100 ribu nih, orang bisa mulai goyah ya, untuk mempertahankan posisi futures mereka atau lebih tepatnya mempertahankan posisi long maupun juga spot. Dan akhirnya ini terjadi kan. Begitu. Ya. Lagi-lagi bukan karena wah gila Bang Toshi luar biasa ya bisa tahu. Enggak, bukan. Karena pakai data, fakta, statistik. Ini data gue udah tunjukin berkali-kali kan. Ya, ini data. Lalu kemarin on chain juga hari Senin gue udah tunjukin resikonya seperti apa. Dan akhirnya kejadian bukan karena hebat, bukan. Tapi karena lu lihat data. Karena gue menganalisa data, makanya dapat kesimpulan seperti itu. Probability terbesarnya seperti itu, dan ya lagi-lagi seperti ini ya. Sama aja kayak gini loh, kayak gue ngelihat keluar rumah ya, ini udah mendung, udah sedikit gerimis gitu ya. Gue tahu bahwa ini kemungkinan besar akan hujan. Pasti nggak hujan? Enggak, bisa aja kalau udah begini tiba-tiba di prank ya, ternyata nggak jadi hujan, bisa. Tapi pertanyaan gue satu, kalau seperti itu bawa payung nggak? Bawa kan ya, kalau gue sih bakal bawa payung. Tapi banyak orang di market itu ya udah melihat pertanda seperti itu, dia cuma bilang enggak, saya yakin nggak akan hujan. Pas hujan, kok hujannya? Ya udah dikasih pertanda gitu loh. Sebenarnya dikasih pertanda, cuman tidak sensitif atau pura-pura nggak mau tahu gitu. That's the problem gitu ya. Oke. Sekali lagi ya, kalau gue sih berharap sama seperti kemarin gak ada keluarga TCI yang masuk ke dalam statistik ini, karena ya kita udah bahas berapa lama kan, kita belum ada setup futures di Bitcoin. Kemarin terdekat nih kan mulai ada resisten di sini. Nah, sayangnya pada tanggal 24 Novembernya tidak terjadi retest pertama, ya sudah berarti nggak ada posisi short begitu. Jadi ya gue bingung juga kalau ada orang yang abis-abisan ancur-ancuran kena posisi long, karena kita kalau gue di TCI gue nggak ada buka posisi long sama sekali di Bitcoin karena belum ada setup. Ini baru ada struktur, nggak ada retest, ya udah nggak ada begitu. Jadi kalau sampai lu buka posisi long dan ancur-ancuran, ya berarti kan lu beli di sini nih. Nah ini gue nggak tahu beli apa nih. Kemungkinan besar beli FOMO
Begitu. Terutama dari sini nih, candle yang 4,32%. Gitu. Ya, jadi itu dia seremnya market. Memang market kejam. Begitu, makanya sangat penting untuk tunggu setup. Nggak ada setup, jangan ngarang. Itu kemarin ada satu subscriber kita ngomong bener. Nggak ada setup, jangan ngarang. Mantap ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu ke TA-nya ya. Untuk TA-nya kan ini terjadi corrective movement. Kita lihat apakah akan berlanjut ke daerah 89.851 atau enggak ya. Karena EMA20 juga sudah semakin dekat nih di sini ya. Kita lihat apakah dia bisa nggak bertahan di sini. Jadi PR terbesar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari EMA20 dan struktur 89.800-an. Gitu. Ya, sekali lagi itu PR terbesar dari Bitcoin untuk bertahan di atas dari struktur dan juga MA20 di sini ya. Oke. Next kita akan lihat dulu untuk di weekly ya. Weekly ini kan ya masih baru sih ya. Ya, dan bisa dibilang masih overbought nggak? Masih overbought kalau kita ngomong secara TA di weekly. Karena dia sedang di atas dari upper band ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya sebenarnya koreksi kemarin cuma dia opennya di atas lagi nih. Ini sedikit aneh jujurnya ya. Ya, tapi intinya sih dia masih berusaha untuk di atas dari 107,083 ya. Bitcoin dominance, nah lu bisa lihat sendiri ya, drop dengan signifikan. Ini dia daily close di bawah dari 2 support ya. Padahal kemarin ini supportnya lumayan tahan ya. Tetapi kemarin nggak kuat, BTC akhirnya butuh koreksi juga dan alts-nya lebih nahan. Begitu ya. Tapi ya gue sih nggak akan bosan-bosan mengingatkan, balance sheet-nya masih turun. Maka dari itu gue masih tetap 70-30. Begitu ya, masih tetap 70-30 sampai mulai ada peningkatan balance sheet, interest rate makin turun. Nah, bolehlah pelan-pelan lu mulai geser dari posisi BTC lu ke alts. Dekat apa? Bukan dekat, tapi tipis-tipis saja. Dari 70-30 jadi 65-35. Nanti kalau berlanjut lagi naik lagi ke atas nih. Kayak gini deh ya. Kita simulasinya kayak gini lah ya. Nih, waktu kayak begini 70-30 mulai naik, nah 65-35 naik lagi, nah 60-40 naik ekstrim, nah mungkin boleh 55-45 dan seterusnya begitu ya. Mau sampai seberapa gede tergantung lo masing-masing karena setiap orang punya risk tolerance yang berbeda-beda begitu ya. Oke. Next kita akan lihat dulu ke economic calendar untuk untuk hari ini ya. Dari US akan keluar kayaknya dua data penting ya. Jadi hari Selasa ini tanggal 26 November akan keluar CB Consumer Confidence dan juga New Home Sales. Itu udah ya, coba kita cek lagi takut ada yang kelewat. Yes, benar ya. Itu dua-duanya akan keluar jam 10 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 10 malam, belum kena target TP juga, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena. Ini untuk yang konservatif sampai intermediate. Buat lo yang agresif mau pertahankan posisi, biarin aja bang. Siapa tahu malah nge-wick ke tempat yang gue pengen. Monggo ya, tapi gue sarankan tetap pasang SL begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk economic calendar hari ini ya. Untuk besok coba kita iseng lihat dulu. Besok hari Rabu akan ada FOMC ya. Nyaris kelewat ya. FOMC jam 2 subuh. Nah, jadi siap-siap. Bisa ada extra volatility lagi nanti jam 2. Nah tentunya kalau kita pengen market cenderung lebih bullish ya. Tentunya kita pengen si meetingnya ini isinya lebih ke ekonomi di US membaik ya. Lalu labor market juga membaik dan seterusnya gitu ya. Malamnya atau bukan malamnya ya boleh lah malam ya, 8:30 soalnya. Nanti besok 8:30 ada durable goods orders, lalu juga ada GDP, initial jobless. Wah tumben ya hari Rabu ini padahal. Wah biasanya initial jobless claim hari Kamis ya. Nah ini jadi di hari Rabu. Ada core PCE, wah oke. Berarti besok siap-siap ya. Banyak data bintang 3 dan bintang 3-nya kelas heavyweight nih ya. Jadi siap-siap besok bisa kemungkinan terjadi volatility lagi yang di-induce oleh fundamentals gitu ya. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga. Di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, dia itu ke-reject oleh 99.000 lah ya. Walaupun sebenarnya mau dibilang pas banget sih enggak ya, dia sedikit lagi ke 99.000, tepatnya ke 98.966 ya. Tapi ya secara ininya masih ke-reject lah oleh 99.000. Nah, setelah itu kita bisa lihat dia mulai mendekati ke EMA20 dan 89.851. Ya, jadi ini adalah untuk setup posisi long kita apabila terjadi retest 1, retest 2 antara di EMA20 atau di 89.851. Tinggal kita lihat dia mantulnya di mana, ya. Itu untuk posisi longnya ya. Lalu untuk posisi spot, di 89.800-an yang sekarang sedang confluence dengan EMA20 ya, lalu di angka 87.216. Itu adalah dua buy limit untuk spot di Bitcoin ya. Selanjutnya masih jauh sih, boleh juga ya, tapi karena masih jauh jadi ya nggak perlu dipasang dulu sekarang lah ya. Mendingan tetap ditaruh di ini aja, di earn ya. Jadi ada juga di 76.323. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini, kita kemarin itu belum ada setup futures ya, karena ya beberapa hari nanggung nih. Reclaim jebol, reclaim lagi. Jadi ya belum ada setup. So for now langsung aja ke spot. Untuk spotnya karena terjadi reclaim lagi, buy limitnya di angka 3.385. Lalu di angka 3.280 dan juga yang ketiga di EMA20 di angka 300.202 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya kalau gua sih berharap ya, apalagi untuk para newbies yang mungkin masih baru-baru nonton TCI, mungkin kena nih kemarin, kena long squeeze dari Bitcoin ya. Mulai ada yang minus, mulai ada yang sampai mungkin kena liquid. Kalau menurut gua pasti ada aja yang baru ya. Ya jangan berkecil hati. Ya lu mungkin udah ngerasa aduh kok kacau begini ya. Ya mungkin lu sadar juga bahwa lu bukanya kemarin tuh berarti nggak pakai setup begitu ya. Kalau nggak buka pakai setup itu sering kali jadi malah petaka. Itu yang gua rasakan juga. Pernah kok, gua juga pernah sama ya. Ini kerasanya jadi kayak cerita gue juga pernah muda ya, padahal nggak separah itu juga sih.
paling cuma berapa tahun lalu, 3-4 lah kayak gitu ya. Dimana, waduh ini ngepam nih, wah jiwa FOMO bergejolak, hajar aja lah, buy. Nah ya, mending kalau di sini buy, udahnya ujung-ujungnya masih tetap naik. Sering kayak begini nih, wah buy, ujungnya drop, nah udah drop, ya ujung-ujungnya panik, gimana nih. Nah makanya kita tuh harus punya SOP yang lengkap. Lu tahu kenapa lu masuk market, lu tahu kenapa lu keluar market. Begitu. Kalau lu nggak punya SOP, ujung-ujungnya ya manusia kalau udah nggak ada frame yang logic akan langsung loncat ke perasaan. Nah kalau perasaan, udah kacau tuh. Gue kerasanya bullish, gue kerasanya bearish. Nggak pernah ada trader yang sukses, nggak pernah ada investor yang sukses dengan merasa, oh gue merasa begini, gue merasa begitu. Enggak. Semua ngelihat dulu data, semua ngelihat dulu. Bisa lihat TA, bisa lihat fundamental, dan lain-lain. Bisa dicampur, itu yang paling bagus. Ya. Jadi buat lo yang masih para newbies, mungkin kemarin kena long squeeze, ya terjebak oleh para bandar lah gitu kasarnya ya. Walaupun sebenarnya gue nggak terlalu suka sih dengan term itu ya, kejebak bandar. Padahal faktanya bandar juga banyak yang buka long gitu. Cuman kemarin bandar yang buka long kalah sama bandar yang ngebuka short, sama bandar yang ujung-ujungnya memutuskan untuk TP aja. Begitu. Karena kan gue udah bahas tuh di on-chain. Nggak tahu lu nonton atau enggak ya. Di on-chain kita bahas bahwa ini kalau gini caranya 100.000 alot ya nggak kena posisi long yang mungkin dari bawah aja tuh akan lama-lama ngerasa udah cukup deh, gue ngambil resiko berlebihan nih, kayaknya 100.000 susah kena. Jadi posisi long yang profit pun dia tutup. Nah pertanyaan satu, kalau posisi long pada ditutup gitu ya, berarti buying pressure kan berkurang. Buying pressure berkurang, nah pelan-pelan turun, posisi shortnya makin confident, buka lagi. Apa yang terjadi? Ya long squeeze. Begitu. Ya itu dia yang harus kita pelajari. Jadi nggak bisa kita tuh di market cuma, kita lihat aja market mau kemana, kita ikutin. Orang ngelong, gue ngelong. Orang nge-short, gue nge-short. Nggak bisa kayak begitu. Ya, harus ada setup tertentu. Karena kalau nggak ada setup tertentu, nggak ada patokan. Dan lu akan terombang-ambing dengan berbagai macam opinion dari orang-orang. Si ini bilang bullish, sini bilang bearish. Nanti lu tim siapa nih? Udah kayak nonton bola aja gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Investasi saat kita buka posisi apapun, bahkan ya bukan cuma investasi, itu harus berdasarkan analisa kita. Jadi kalau sampai lu berpikir bahwa di TCI gue tinggal disuapin, Bang Toshi bilang begini, gue tinggal ikutin aja. Nanti kalau misalnya kan profit asik gitu bareng-bareng. Enggak, jangan kayak gitu. No, ya. Lu bisa ambil data salah satunya dari gua. Lu mau ambil data dari tempat lain, monggo, itu bahkan lebih bagus. Setelah lu ambil data dari berbagai macam sumber yang bagus, yang kredibel, jangan pom-pom ya. Yang ngasih data ke lu gitu loh. Nah, datanya lu gabungin semua, lu bikin satu analisa. Harusnya begitu. Gitu. Karena kalau lu cuma ngikutin purchase orang lain, itu juga nggak akan pas. Gitu. Gue pribadi pun nggak ngikutin 100% sama apa yang gue pelajari. Gue ambil dari berbagai macam parts yang menurut gue kepake, dan gue jadikan ya cara gue sendiri, SOP gue sendiri. Begitu. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan mungkin tambahan satu lagi di belakang yaitu adalah salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Maka dari itu lakukanlah hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.